Kalau istilahnya asli dari Indonesia, kalau hukum itu dari Indonesia, tetapi semua asas hukum itu berasal dari Romawi, dari Yunani, dari Jerman. Ada lagi misalnya istilah hukum yang berasal dari Prancis. Nolum delictum, orang tidak dapat dipidana, misalnya begitu. Itu semua juga istilah dari Prancis, dari Romawi, dari Yunani. Kalau istilahnya asli dari Indonesia, kalau hukum itu dari Indonesia, tetapi semua asas hukum itu berasal dari Romawi, dari Yunani, dari Jerman. Itu asas hukum dari situ. Ya. Tetapi tidak ada satupun yang menyatakan bahwa asas hukum itu bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan dengan Undang-Undang 45. Tidak ada berani yang menyatakan itu. Tetapi ketika aturan Islam jadi oleh karena itu, padahal hukum Islam itu sudah ratusan tahun lamanya ada di mana? Di Nusantara, bukan di Indonesia. Indonesia itu baru lahir 45. Di Indonesia ini sudah ratusan tahun hidup di Indonesia. Mentajasat di dalam budaya masyarakat. Misalnya di Aceh atau di Padang. Adat bersendi sara. Jadi kebudayaan itu harus bersendi kepada hukum sara. Hukum sara bersendi kepada kitabullah. Itu artinya sudah mentajasat hukum Islam itu di daerah masing-masing. Tetapi kalau hukum norma-norma Islam yang berkaitan, yang ada nilai uangnya, itu dapat diterapkan di negara kita. Undang-undang wakaf, undang-undang perbankan, perkawinan, perceraian, undang-undang haji, zakat haji, itu bisa. Terima kasih banyak. Mohon izin kepada para alim ulama, para tokoh, para cerdik cendekiawan, para asatid, para ajengan dan aktivis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Quran surat Muhammad ayat 7. Berkaitan dengan refleksi, sebetulnya agenda seperti ini sudah terus berlanjut setiap akhir tahun. Hanya saja saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa banyak, misalnya di Indonesia banyak angka kriminalitas, pembunuhan, mutilasi, kemudian narkoba, korupsi dan sebagai jenisnya persoalan itu semua dikarenakan satu persoalan, bahwa Indonesia menerapkan hukum berasal dari hukum Barat. Hukum Barat yang dimaksud adalah dari Eropa, dari Amerika, dari Romawi. Itu bisa kita lihat misalnya. Di Indonesia ada yang namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan KUHP Perdata. Dan juga termasuk misalnya Undang-Undang Dagang dan sebagainya. Undang-undang itu semuanya berasal dari Barat, dalam hal ini adalah Romawi. Jadi kita ini sebetulnya menerapkan hukum yang berasal dari Romawi, bukan hukum yang berasal dari Indonesia sendiri. Ketika Belanda menjajah kita, dan kemudian Belanda kalah perang lawan Prancis, Prancis itu mengumpulkan hukum yang berasal dari Romawi. Hukum dari Romawi itu dikumpulkan, yang disebut dengan kode penal, atau disebut dengan kode Napoleon. Kode penal itu yang diterapkan di Romawi dikumpulkan oleh Prancis. Lalu kemudian Belanda kalah perang lawan Prancis. Lalu Prancis memaksa kepada Belanda untuk menerapkan hukum yang berasal dari Romawi itu. Kemudian Belanda mengubah bahasa Prancis itu dengan bahasa Belanda. Dan dipraktikkan di negara kita. Itulah yang disebut dengan KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Itu semua berasal dari Romawi. Jadi kita saat ini menerapkan hukum yang berasal dari Romawi. Yang kedua, apa bukti berikutnya kita menerapkan hukum Romawi? Kita bisa lihat banyak istilah hukum, asas-asas hukum itu berbahasa Romawi,
berbahasa Latin, Yunani, Jerman. Itu semua berasal dari situ. Contoh misalnya, pada tahun 2017 ada organisasi dakwah yang damai, pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia. Itu dicabut badan hukumnya oleh pemerintah, menggunakan asas hukum yang disebut dengan contrarius actus. Contrarius actus itu istilah Romawi, istilah Yunani. Ada lagi misalnya istilah hukum yang berasal dari Prancis. Nolum delictum, orang tidak dapat dipidana, misalnya begitu. Itu semua juga istilah dari Prancis, dari Romawi, dari Yunani. Kalau istilah murni dari Indonesia, mestinya bukan contrarius actus, tapi apa? Sopo sing nandur, sopo sing panen. Kan begitu mestinya. Betul kan? Kalau istilahnya asli dari Indonesia, kalau hukum itu dari Indonesia. Tetapi semua asas hukum itu berasal dari Romawi, dari Yunani, dari Jerman. Itu asas hukum dari situ. Ya. Tetapi tidak ada satupun yang menyatakan bahwa asas hukum itu bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan dengan Undang-Undang 45. Tidak ada berani yang menyatakan itu. Tetapi ketika aturan Islam datang, dinyatakan bahwa itu aturan bertentangan dengan Pancasila. Coba cek, di mana asas hukum itu? Semuanya dari Romawi. Termasuk istilah republik itu pun dari Romawi. Negara republik pertama adalah Romawi. Kenapa tidak dipersoalkan? Itu paham transnasional, itu ajaran transnasional. Kenapa dari Romawi tidak kita persoalkan? Sementara ada istilah-istilah Islam, itu disebut paham, aliran, bertentangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu, aturan saat ini, hukum yang kita diterapkan di Indonesia adalah hukum yang berasal dari Romawi, berasal dari Jerman, berasal dari Prancis. Dan kita tidak pernah mempersoalkan aturan itu. Dan berlaku dan masih dipakai hingga saat ini. KUHP Perdata, KUHP Pidana, Kitab Undang-Undang Dagang, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan berbagai teori-teori hukum semuanya berasal dari situ. Tetapi ketika aturan Islam dituduh segala macamnya. Jadi oleh karena itu, padahal hukum Islam itu sudah ratusan tahun lamanya ada di mana? Di Nusantara, bukan di Indonesia. Indonesia itu baru lahir 45. Di Indonesia ini sudah ratusan tahun hidup di Indonesia. Mentajasat di dalam budaya masyarakat. Misalnya di Aceh atau di Padang. Adat bersendi sara. Jadi kebudayaan itu harus bersendi kepada hukum sara. Hukum sara bersendi kepada kitabullah. Itu artinya sudah mentajasat hukum Islam itu di daerah masing-masing. Sudah ratusan tahun lamanya hidup di Indonesia, di Nusantara ini hukum Islam itu. Tapi kemudian dipersoalkan, dianggap sebagai sebuah paham. Para alim ulama, para ustadz, para kiai. Pada tahun 2023 itu disahkan sebuah aturan baru. KUHP baru, versi Indonesia. Di situ ada potensi gerakan Islam, gerakan dakwah ajaran Islam akan dikriminalisasikan potensinya. Apa di situ? Ada kalimat yang menyatakan barang siapa yang menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kalimat itu patut diduga kuat menuduh kepada ajaran Islam yang disebut dengan khilafah. Padahal khilafah itu bukanlah paham, khilafah itu adalah ajaran. Ini potensi ke depan. Pada tahun 2025 KUHP baru itu akan dipakai. Jadi oleh karena itu para asatidz semua, ya, ada potensi besar ke depan. Inilah yang perlu kita renungkan. Mesti ada gerak para asatidz semuanya berkaitan dengan kondisi hukum di Indonesia. Terakhir sebagai penutup, di beberapa buku di sekolah-sekolah itu sudah mulai ada narasi kebohongan, ya, kriminalisasi terhadap ajaran Islam, yaitu khilafah. Di buku-buku itu kita temukan, LBH Pelita Umat menemukan beberapa buku itu. Jadi oleh karena itu saat ini, ya, arus liberalisasi, arus deislamisasi, ya, terhadap kita semua, sekularisasi, itu sangat deras sekali. Kalau kita para alim ulama, para asatidz, para ustadz, para aktivis tidak bergerak
bagaimana nasib anak cucu kita ke depan. Jadi oleh karena itu, para aset semua, mari kita bergerak, ya, bahwa ke depan arus liberalisasi sekularisme semakin deras. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jadi ingin saya tegaskan kembali, hukum yang diterapkan di negara kita bukanlah hukum yang berasal dari Islam. Pertanyaannya, apakah hukum Islam bisa diterapkan di Indonesia? Saya jawab, hukum Islam yang berkaitan dengan jinayah, aspek jinayah, kemudian aspek hukum tata negara yang disebut dengan fikih daulah, itu tidak akan mungkin diterapkan. Kalau diterapkan, maka akan dituduh makar. Tetapi kalau hukum norma-norma Islam yang berkaitan, yang ada nilai uangnya, itu dapat diterapkan di negara kita. Undang-undang wakaf, undang-undang perbankan, perkawinan, perceraian, undang-undang haji, zakat haji, itu bisa. Tapi ketika ada ayat berkaitan dengan jinayah tidak dapat diterapkan. Misalnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk kisos. Itu ayat itu bukan sekedar untuk dibaca, dihafalkan, dilombakan. Tapi itu perintah dari Allah untuk dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Tidak mungkin individu atau kelompok. Kalau individu kelompok melaksanakan, tidak dapat dilakukan itu. Pasti butuh negara. Pertanyaannya apa? Indonesia mau menerapkan hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya tidak dapat. Mungkin itu diterapkan berkaitan dengan jinayah dan tata negara. Pertanyaannya, kenapa hukum Islam tidak dapat diterapkan? Karena Barat mengajarkan kepada kita. Barat mengajarkan kepada kita berbagai teori. Teori diantaranya adalah siapa saja yang ingin menerapkan hukum yang bertentangan dengan filosofi grand, norma dasar filosofi. Apa itu norma dasar filosofi? Pancasila. Satu lagi teori berikutnya bahasa Belanda atau konstitusi, maka dia dapat dituduh kalimat makar. Itulah Barat mengajarkan kepada bangsa kita bahwa siapa saja yang bertentangan dua norma besar tadi, maka dia dapat dituduh dan dapat ditindak. Jadi oleh karena itu, perlu para asatid, para alim ulama, para ajengan, para aktivis untuk melakukan edukasi. Apa edukasi? Dakwah. Kapan hasilnya? Wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi Nuh saja dakwah selama 950 tahun tidak pernah bosan. Ya. Kalau misalnya kita lari dari dakwah, takut menyampaikan dakwah, takut dipenjara gara-gara menyampaikan ajaran Islam khilafah, lalu kemudian kita berhenti dari dakwah. Ingat Nabi Yunus berhenti dari dakwah, melarikan dari umatnya, dia ditelan oleh ikan. Kata Allah, andai kata dia tidak bertobat mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya dia akan berada di dalam ikan itu sampai hari kiamat. Akhirnya Nabi Yunus kembali ke umatnya dan kembali berdakwah. Wallahu a'lam bishawab.